Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat selalu ya semuanya. Semoga kita dalam kondisi sehat, baik diri kita, keluarga kita, ataupun semuanya masyarakat Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan coba membahas mengenai micro SD atau kartu memori nih, wong biasa kan ini. Nah, micro SD sendiri teman-teman itu dibedakan menjadi berbagai jenis. Ada yang ultra, ada yang ekstrim pro, ekstrim protol dan sebagainya. Nah, dan kelas-kelas lainnya ya. Nah, sebenarnya perbedaan jenis itu rata-rata dinilai dari kecepatan dari memori tersebut membaca dan menulis sebuah data. Data itu berbagai hal, ada video, gambar, musik, ataupun tulisan Microsoft Excel, PDF, dan sebagainya. Nah, perbedaan kecepatan tersebut biasanya yang menjadi masing-masing micro SD itu memiliki kelasnya masing-masing teman-teman semua. Ada yang ultra, ada yang ultra SD, terus ekstrim pro dan sebagainya. Nah, kalau mau pilih diamati dulu. Ada yang ekstrim dan ada yang ekstrim pro. Perbedaannya di kecepatan membaca. Simak gambar, kedua gambar di layar ya. Ini dia perbedaannya. Kalian tahu perbedaannya antara kecepatan membaca si ekstrim dan si ekstrim pro ini berbeda teman-teman semuanya. Kita harus benar-benar memilih secara benar, jangan sampai kita salah beli. Kita mau memakai elektronik dengan keinginan kita kecepatan membaca datanya tinggi, malah kita keliru yang rendah ya, akhirnya bisa tetap tersimpan datanya, tetapi kadang ada yang macet-macet, putus-putus atau malah ngeblank gitu. Video itu terbagi dari beberapa kelas, ada yang paling rendah 3GP. Siapa yang punya pengalaman nonton 3GP? Aku ya paling ya. Oke, kita next. Ada 3GP, ada 480, ada 720, di atasnya ada 1080. Terus atasnya lagi ada 1960 dan seterusnya yang paling tinggi yang saya ketahui ada seperti 4K, 4K. Video semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi golongan videonya, maka membutuhkan kecepatan micro SD yang lebih tinggi dalam menulis. Menulis dalam arti kita saat merekam, ibarat kita merekam itu menulis sesuatu di dalam micro SD teman-teman. Begitu ya. Kita butuhnya untuk merekam video kelasnya apa, dan itu kita sesuaikan dengan memori atau micro SD di kelasnya. Selain itu kita juga harus memilih berapa memori, berapa kilobyte, berapa megabyte, berapa gigabyte micro SD yang kita pilih. Kita sesuaikan dengan kapasitas kamera kita. Kita lihat kapasitas dia itu maksimal di angka berapa memori yang support terhadap elektronik yang kita miliki. Ada yang supportnya hanya 32 GB, ada yang support 128 GB dan seterusnya bergiga-giga. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita memahami supportnya berapa giga elektronik kita jangan serta-merta langsung membeli itu juga jangan. Efisiensinya menurut saya seperti ini. Kita lihat baterai kita. Kamera kita itu baterainya kuat berapa lama? Kuat berapa jam? Kuat berapa menit? Kita harus memahami apa yang kita miliki. Kita mempunyai action cam kita baterainya 1500 kuat 1 jam. Kita seringnya, kita prefernya, kita sukanya itu merekam dalam video kualitas misal katakanlah 4K lah ya, 4K. 1 jam itu butuh berapa besar memorinya. Misalkan nih 1 jam sampai baterai mati hanya menghabiskan mungkin 60 GB atau mungkin 64 GB atau mungkin di bawah 64 GB. Nah, apabila kapasitas elektronik kita itu 128, jangan langsung beli. Kenapa jangan langsung beli? Kita beli dua 64 ini satu keping tambah satu keping lagi. Pasti baterai mati kita ganti. Nah, misalnya ini micro SD-nya penuh, kita juga ganti. Nah, efisiensinya apa? Efisiensinya adalah ketika kita punya 2 kartu memori, apabila kartu memori ini kita rusak atau mungkin hilang diculik orang atau mungkin kena air hujan, kecemplung banyu, kecemplung kena es teh, kopi, gula dan sebagainya, itu kita nggak langsung kehilangan 128 GB. Kita masih punya satu memori lagi, micro SD lagi, jadi kita aman. Nah, jadi misalnya kita di perjalanan punya satu memori 128,
dibandingkan dengan 2 memori 64, menurut saya lebih aman, lebih safety, lebih efisiennya kita punya 2 ini. Karena kalau yang satu tadi rusak atau yang satu tadi hilang, satu kira-kira gambarannya perbandingannya gitu ya. Itu tadi tips menurut saya dalam memberi micro SD. Dan ini saya membeli dari Sandy, saya bukannya apa-apa, bukan dapat sponsor dari Sandy, tidak. Dari dulu memang dari waktu HP saya smartphone atau handphone saya itu yang biasa-biasa saja, saya lebih suka memori Sandy, entah kenapa, tidak tahu, mungkin ya karena teman-teman seringnya pakai itu, atau mungkin ini yang lebih enak didengar di telinga ya gitu. Teman-teman silahkan tentukan sendiri mau memilih memori smartphone atau memori micro SD untuk elektronik kalian yang ukuran berapa, yang kualitas berapa, itu disesuaikan dengan kepentingan teman-teman, mau memakainya untuk apa, merekam apa, atau mungkin menulis data apa di micro SD ini. Nah, jangan asal-asalan memilih. Nanti kalau asal-asalan memilih, hasil kita bersusah payah, kita bergulung kuming merekam, menulis suatu data, malah tidak maksimal. Itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semuanya. Ya, gitu saja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.